Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 23. Maaf Wolf, karya Via Raya. Mendengar suara Theona yang sangat lirih membuat Wolf mengangkat pandangan dan menatap wanita itu. Meskipun terdengar sangat pelan, tetapi ia masih bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Aku tidak mendengar, bisakah kau ulangi sekali lagi? Pinta Wolf takut mendengarannya salah. Beberapa hari yang lalu, aku menikah Wolf. Jelas Theona menunduk. Ia yakin Wolf akan sangat marah padanya. Selain tidak tahu apa-apa, pria itu juga tidak diundang. Ia baru diberitahu setelah pernikahan berlalu. Jika posisinya ditukar, Wolf yang ada di posisinya, mungkin ia akan sangat marah. Apa kau bilang? Menikah? Wolf tersenyum tidak percaya. Candaanmu sangat-sangat tidak lucu, Theo. Imbuhnya. Aku tidak bercanda Wolf, aku serius kalau aku sudah menikah, balas Theona dengan nada suara yang cukup tegas. Wolf meneguk salivanya tiba-tiba hingga tersedak. Ia terbatuk hingga bola matanya memerah dan berair. Minum dulu Wolf, kata Theona sambil menyodorkan gelas Blue Ocean. Sontak, Wolf langsung meraihnya dan meneguknya hingga tak bersisa. Kalau kau benar-benar sudah menikah, kenapa kau tidak memberitahuku atau sekedar mengundangku? Tanya pria itu kecewa. Bukan karena hal itu saja yang membuatnya kecewa, tetapi karena Theona menikah dengan orang lain dan bukan dirinya. Maaf, semua ini terjadi secara tiba-tiba dan aku juga tidak menyangka dalam waktu 1 hari aku akan menikah, balas Theona tertunduk lesu. Biasanya pernikahan akan dipersiapkan dengan sangat matang dan akan dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya. Sedangkan apa yang terjadi padanya benar-benar singkat. Dalam waktu 1 malam, ia sudah sah menikah. Terlebih, tidak ada perayaan mewah dan hanya perayaan biasa di rumah. Ya, meskipun acaranya cukup mewah dan dihadiri oleh orang-orang penting saja. Namun, rasanya sangat kurang karena ia merasa pernikahan itu seperti dirahasiakan. Jika tidak, mungkin akan ada pesta di mana semua orang yang ia kenali akan diundang dan digelar di aula yang sangat besar juga mewah. Jadi, dengan siapa kau menikah? Apa Petrus sudah kembali dan langsung menikahimu? Tanya Wolf penasaran. Ia tahu seperti apa hubungan Theona dengan Petrus. Beberapa bulan meninggalkan dunia ini, pria itu berhasil membuat Theona tidak bersemangat. Akan tetapi, apakah ia lupa bahwa kekasih Theona sudah tiada? Apa karena terkejut sampai-sampai pikirannya berubah kacau? Theona menggeleng lemah. Mana bisa orang yang sudah tiada bisa hidup kembali dan menikahiku? Wanita itu langsung mengangkat kepalanya menatap heran pada Wolf. Kenapa pria itu menjadi linglung? Sudah jelas-jelas ia tahu bahwa Petrus sudah meninggal. Lalu, dengan siapa kau menikah jika bukan dengan Petrus? Manik mata Wolf membola mendengar jawaban yang Theona lontarkan. Ia merasa aneh pada dirinya sendiri karena tiba-tiba berkata seperti itu. Jika wanita itu tidak menikah dengan kekasihnya, lalu dengan siapa ia menikah? Apa jangan-jangan Theona memiliki kekasih lain setelah Petrus meninggal?
Tidak mungkin bukan kalau Theona menikah dengan sembarang pria yang ia temui di jalan. Sebenarnya Theona menggantung kata-katanya dan menatap Wolf sejenak. Melihat pria itu begitu serius membuatnya tidak ingin melanjutkan kalimatnya. Namun ia tidak memiliki pilihan lain selain mengatakannya. Sebenarnya aku dijual dan dinikahkan dengan seseorang, imbuh wanita itu. Apa? Dijual? Pria itu beranjak berdiri sambil menggebrak meja. Theona terkejut melihat sikap Wolf. Ya, meskipun sebelumnya ia tahu reaksinya akan seperti itu, namun ia tidak bisa terus-menerus menyembunyikannya. Akan tetapi, seperti apa jadinya jika Wolf mengetahui hal itu dari orang lain? Duduk dulu, Wolf. Tidak enak sama pengunjung lain. Theona mengulurkan tangannya sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Ia melihat semua pengunjung restoran sudah fokus menatap ke mejanya. Bahkan terlihat sedang saling berbisik membicarakannya dengan Wolf. Mendengar ucapan Theona, sontak Wolf langsung kembali duduk. Siapa yang berani menjualmu? Murka Wolf dengan wajah yang merah padam. Sikapnya ini berhasil membuat seluruh pengunjung restoran terkejut dan menatapnya. Namun ia sama sekali tidak sadar, dan meskipun ia sadar pun ia tetap tidak akan mempedulikannya. Pelankan nada bicaramu, Wolf, pinta Theona dengan raut tidak enak. Baiklah, tapi cepat jawab pertanyaanku, balas Wolf mengangguk. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, berusaha menahan emosinya. Setelah melihat emosi pria itu reda, Theona langsung menjawab dengan suara yang tertahan karena mengeratkan giginya. Bahkan kedua tangannya sudah terkepal kuat dengan kulit tangan yang memutih. Terlihat tidak ada darah yang mengaliri tangannya. Yang menjualku adalah ayah dan ibu tiriku, sahut Theona menunduk sedih. Andai ibunya masih hidup, mungkinkah hal seperti ini akan tetap terjadi atau justru sebaliknya? Theona begitu penasaran, tetapi tidak tahu jawabannya seperti apa. Apa kau bilang? Bagaimana bisa? Terkejut, Wolf kembali beranjak berdiri sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Pria itu sama sekali tidak tahu permasalahan Theona beberapa bulan ini. Hal itu terjadi karena Theona melarang Cassiopeia agar tidak mengatakannya pada Wolf. Jika pria itu tahu, ia tidak yakin pria itu akan diam saja. Tentu saja ia akan menggelontorkan banyak uang demi membantunya, dan ia tidak mau hal itu sampai terjadi. Karena sekeras apapun usahanya untuk menolak, pria itu tidak akan pernah mau mendengarkannya. Jadi merahasiakan semuanya dari Wolf adalah pilihan yang paling terbaik menurut Theona. Perusahaan kami kolaps dan membutuhkan miliaran bahkan triliunan dana. Jadi mereka memaksaku untuk menikah dengan orang pilihan mereka, jelas Theona sambil mengangkat pandangan. Ia bisa melihat dengan jelas betapa marahnya Wolf saat ini. Wajahnya memerah nyaris menjadi hitam. Mungkin jika diguyur air, tubuh pria itu akan mengeluarkan banyak asap. Masalah sebesar ini kenapa kau tidak mengatakannya padaku? Tanya Wolf sambil mengertakkan giginya. Maaf, aku hanya tidak ingin terus-menerus merepotkanmu. Aku tidak ingin kau terus mengkhawatirkanku, Wolf, balas Theona tertunduk lemah.
Apa kau bilang? Memangnya kau anggap aku ini apa, hah? Bentak Wolf murka. Lebih dari 10 tahun mereka berteman dan masalah sebesar itu Theona tidak membicarakannya dengannya. Bukankah wanita itu sama sekali tidak menganggapnya? Maaf Wolf, demi Tuhan aku hanya tidak ingin kau mengkhawatirkanku dan terus merepotkanmu. Air mata Theona bercucuran deras dan sudah menganak sungai. Ia tidak ingin pria itu salah paham atas keputusannya. Jadi kau lebih memilih dijual dan dinikahkan dengan pria yang sama sekali tidak kau kenal daripada merepotkanku? Tanya Wolf sinis dengan sudut bibir yang dinaikkan sebelah. Ia benar-benar tidak menyangka Theona akan bersikap seperti itu padanya. Theona langsung mengangkat kepalanya terkejut. Pertanyaan Wolf benar-benar membuat kepalanya berdengung hebat. Ia melihat kekecewaan yang mendalam di manik mata pria itu. Kemudian ia kembali menundukkan kepalanya lunglai. Kenapa kau tidak mengatakannya padaku dan membiarkanku membantu perusahaan ayahmu? Jika kau merasa tidak enak, kau bisa menikah denganku sebagai gantinya. Tanya Wolf dengan ekspresi yang menuntut jawaban. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.